Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Eh, di kelas ini Nopal nggak ada lagi. Maksudnya pindah ke online gitu. Robi, mana Robi? Nah, bener berarti kan? Kelas 06 PT5 ya. Ini Nopal nih nggak hadir lagi ya. Kalau Ricky Chandra, cuma 3 pertemuan. Atta Farel, nggak tahu juga. Reza Saputra, Haris tuh yang suka main HP sini ya. Perasaan dia hadir nggak ya 2 minggu yang lalu ya? Nggak absen dia. Muhammad Nizar, gila. Gila. Agenda kita hari ini kita akan bagi kelompok. Seperti yang saya sampaikan waktu itu, kita akan bahas ini ya API. Apa itu API? Ingat? Masih ingat? Application Programming Interface. Ini banyak macamnya ya API ini. Ada SOAP, web service, ada lagi RPC, remote procedure call, ada REST API, ada RESTful API. Ya. Ada lagi web service biasa ya, nggak pakai SOAP ya, web service. Ya. Nah, contoh API itu programming interface. Kalau kita ngomongin interface ya, ini contoh interface. Paham nggak? Kenapa ini disebut interface? Kenapa? Apa? Tampilan yang ini. Kalau ini termasuk interface nggak? Yang di remote ini termasuk nggak interface? Motor, kalian bawa motor.
Untuk ngegasnya kayak gimana? Ya, ada pedalnya ya. Harus diginiin ya, baru dia ngegas. Nggak mungkin kan langsung kalian ke mesin, kalian tarik talinya untuk ngegas. Nggak kan? Nah, pedal itu disebut juga interface. Kalian nggak langsung ngakses ke mesinnya. Jadi melalui interface. Ngerem juga, nggak langsung megang ban. Atau kalau dulu main sepeda tuh pakai kaki ngeremnya. Bannya dipijit. Gitu ya. Tapi ada interface-nya. Dibikinlah tali sedemikian rupa, ada yang pakai cakram, ada yang pakai karet gitu ya. Eh, itu yang sepeda yang pakai karet. Kalau motor kan lain, ada pakai kampas ya. Yang kampas, ada juga yang cakram. Nah, dibikinlah ada tali ataupun kabel hidrolik kalau cakram ya. Ada ininya, ada pedalnya. Nah, itu disebut dengan interface. Ya kan? Kita ngomongin interface dulu. Ini juga contohnya tadi remote tadi. Apakah kamu langsung ngakses untuk ngidupin ini? Apakah langsung ngakses chip di dalamnya? Enggak. Dibikinlah tombol-tombol sehingga kita mudah mengaksesnya. Kalau misalnya ini saya bongkar, kita buka chip yang warna hijau, apa namanya? Papan sirkuit board yang warna hijau itu. Nah, kalian ngaksesnya di sana misalnya. Saya mau ngidupin AC kabel ini dengan kabel ini disatuin. Tek, baru hidup AC-nya. Misalnya. Ya kan? Nah, itu repot. Dibuatlah seperti ini. Ada tampilan, ada tulisannya. Ini untuk on off yang ini. Ya, untuk naik turunin AC yang ini, kanan, atas bawah. Ya, ini semuanya disebut dengan interface. Nah, kalau yang API dia sifatnya programming, nggak ada tampilan, ya. Jadi dia istilahnya tuh levelnya itu di bawah dari interface seperti ini, ya. Jadi kita ngaksesnya tuh kan kalau misalnya ini di laptop nih, kalau di laptop tombol-tombol ini adalah interface, ya kan? Tampilan-tampilan ini semuanya adalah interface untuk nge-close, untuk ini, ya. Nah, kalau API, Application Programming Interface, contohnya saya bilang tadi, saya mau nge-close ini, misalnya. Kalau interface, kita tinggal klik. Nah, ada namanya Application Programming Interface, itu kita manggil metodenya untuk ngeklik. Paham nggak sampai di sini? Jadi secara programming kita nge-close itu secara programming. Misalnya untuk matiin laptop kita pakai ini ya. Power, terus ada pilihan shutdown. Kita juga bisa matiin secara programming, matiin laptop secara programming dengan menggunakan API, Application Programming Interface. Jadi kita panggil metodenya, shutdown misalnya. Punyanya Windows. Nah, Windows itu sudah menyediakan API ya. Ini contoh sederhana, saya sudah bikinin sederhana sekali ya. VBScript. Nah, ini zaman saya kuliah, saya bikin virus pakai ini. Virus sederhana. Pakai VBScript. Ya, jadi kerjaannya kalau dia diklik, dia akan menduplikasi diri. Virus kan gitu ya, zaman dulu ya. Ketika diklik, dia running, dia bikin startup Windows ke registry edit, itu semua disediakan oleh Windows pada zaman itu ya. Waktu itu Windows XP masih terbuka lebar. Jadi bahkan sampai ke keluar masukin ini untuk CD drive. Dulu itu laptop sangat jarang, masih pakai PC, CPU, tahu ya? Personal komputer, ya, pakai PC ya. Jadi virus saya itu setiap jam 8 malam dia akan keluar masukin CD drive. Gimana Pak, kok bisa?
Yaitu tadi memanfaatkan API yang disediakan oleh Windows. Ya, ini contoh sederhana. Contoh sederhana saya mau menampilkan message box punyanya Windows. Kan kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya program tuh error, dia akan muncul ya. Ada message box lah gitu ya. Apa istilahnya message box tuh, tahu ya message box kan? Kayak misalnya ada warning, misalnya ada error, terus kita tekan OK baru dia close, ya kan? Nah ini contoh programming interface, contoh sederhana. Metode namanya message box yang disediakan oleh Windows, kita bisa isi. Ini adalah message yang mau kita sampaikan. Ini adalah tombol, tombolnya ada 3. Kalau 3 ini yes no cancel. Kalau saya bikin di sini 1, dia cuman OK saja. Kalau 2 dia kalau nggak salah cuman yes no. Kalau 3 yes no cancel. Ya, jadi silakan pilih. Ini contoh saya running. Nah, ini dia akan muncul halo, silakan pilih ya, tidak, batal. Yes no cancel. Ya, bahkan kita bisa mengetahui kapan dia nekan batal, kapan dia nekan tidak, kapan dia nekan iya. Saya nggak perlu bikin program pakai apa? Pakai C# ya, apa tuh? Visual Studio ya. Nggak perlu bikin message box, di drag dulu form, tempel tombol-tombol, nggak. Kita manfaatin punyanya Windows, bisa kita pakai. Kayak gitu. Nah, ini contoh sederhananya application programming interface. Ya. Kita memanggil prosedur yang disediakan oleh si Windows. Nah, ada lagi yang lain, itu disebut dengan REST dan RESTful. Ini yang akan jadi tugas untuk kalian, tugas kelompok. Nanti saya jelasin ya, saya kasih contoh. Ini tugas kelompok. Kalau yang tadi API-nya itu kita mengakses API punyanya Windows, yang kita panggil adalah prosedur, ya, langsung direct. Kalau REST atau RESTful atau web service juga, ya, ini sama. Ini menggunakan protokolnya HTTP. Protokol HTTP ini 3 ini. Nah, ya, 3 itu menggunakan protokol HTTP. Artinya apa? Lewat URL. URL itu apa sih? Yang ini? Ini URL. Ya kan? Protokol HTTP. Ya. Saya contohin yang disebut dengan RESTful API ya. Kalian bisa sebenarnya menggunakan Postman ya, Postman. Nanti saya contohin lah menggunakan Postman. Saya akan contohin menggunakan Postman, saya akan contohkan menggunakan yang web browser. Oke. Nah, RESTful API itu dipakai menggunakan protokol HTTP, caranya dengan memanggil URL sesuai dengan dokumentasi. Misalnya nih ini kalian bisa cari ya di GitHub, itu banyak public API, public RESTful API. Nah, misalnya kalian mau nyari tentang anime, sini ada Wibu, ada yang Wibu sini. Nah, ini banyak ya. Saya contohin di sini ada news. Nih, ini public API. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin portal berita tanpa harus menyewa wartawan, pakai aja yang ini, news API ini. Ya, ini sudah saya buka. Nah ini, news API. Saya sudah register ya, Jadi misalnya nih,
Ini dokumentasinya. Kalian wajib baca dokumentasinya. Kenapa? Untuk menggunakan News API itu kalian wajib tahu gimana cara menggunakan HTTP. Ya. Contoh, saya mau cari berita tentang Jambi, ya. Saya mau cari berita tentang Jambi. Apalagi ya, tentang Jambi, misalnya tentang apa ya? Pemilihan lah ya. Pemilu Jambi ya, misalnya ya. Ini dikasih dokumentasi, kita mengaksesnya menggunakan ini. Sorry. Menggunakan ini ya. Nih. Everything. Saya contohin nih, everything. Tanda tanya. Nah, di sini kita kasih parameter. Parameter yang bisa dipakai apa saja? Yang pertama itu API key. API key ini wajib sifatnya. Kalau kalian nggak punya API key, kalian register. Kalau register itu bakalan dapat API key. Nah, ini dalam contoh ini saya pakai API key yang ini aja nih, yang jadi contoh ya. Ini API key saya juga sih. Nah, ini contoh ya. Everything tanda tanya API key. Terus ada parameter yang mana tadi? Key, Q, huruf Q. Ini dipakai untuk query yang mau dimasukkan apa. Jadi kasih pembatas dulu, dan ya, dan terus Q. Misalnya nama yang mau kita cari adalah Pemilu Jambi. Kelihatan nggak? Nah ini. Jadi ini API key-nya. Ini API key ya. Terus ini ada query yang mau kita cari di News API tentang Pemilu Jambi. Jangan lupa language-nya. Ini ada language juga nih. Nah, language. Kalau kita mau bahasa Indonesia, gunakan two letter ISO. Two letter ISO kalau Indonesia itu pakai ID. Ya, ini saya tambahin lagi, dan language sama dengan ID. Ini bahasanya Indonesia berarti. Ya. Kita lihat hasilnya. Kalian tinggal paste saja. Dia akan mengembalikan JSON. The request, aduh, netes. Wah, berbahaya ini. The request is invalid. Kita coba pakai yang ini, yang Jambi dulu saja. Jambi. Oh, masih invalid. Sebentar. Jangan-jangan API key-nya salah. API key sama ya. Key sama dengan Jambi dan language sama dengan ID. Benar nggak sih? Language. Ini aja, saya copy aja deh, biar tidak salah. Saya copy. Saya paste. Nanti query-nya kita ganti. Key sama dengan Jambi. Language ID. Nah, ini hasil yang didapat. Berita-berita tentang Jambi.
yang ada keyword Jambi. Ya, ini dalam bentuk JSON, yang dikembalikan dalam bentuk JSON. Tahu JSON? Nggak tahu ya, JavaScript. Kita bikin dia cantik ya, beautify JSON. Kok load URL? Nah ini list berita yang ini ya, yang di sebelah kiri. Ini saya bikin preview. Ini hasil JSON-nya. Terdapat 20 berita ketika kita melakukan query Jambi. Total resultnya, ternyata ada 59 malah. Nah ini autornya, ini title-nya, ini description-nya, ini URL-nya dari fifa.co.id. Bahkan ada image-nya, kita dapat juga image-nya. Terus ini kontennya, isinya. FIFA, seorang mahasiswi Universitas Jambi, inisial RNS, tewas ditabrak truk, dan seterusnya. Ya kan? Paham nggak sampai di sini? Ini public API. Jadi kita bisa pakai. Caranya gimana, Pak? Baca dokumentasinya. Ya. Sama, semuanya sama via URL. Ya. Cuman kalau lewat URL dia hasilnya kayak gini. Nah, kalau kalian menggunakan Postman itu bisa lebih cakep, ya. Postman ya. Nah, ini aplikasi-aplikasi saya ya. Mana ya News API? Belum ada ya. Oke, saya bikin baru aja. New HTTP request. Sorry. New collection. Namanya News API. Nah ini jadi metode untuk RESTful API itu ada ya. Untuk RESTful API metodenya ada macam-macam. Ada get, ada post dan put itu biasanya kita yang ngasih data. Kalau get kita narik data, ngambil data atau mencari data. Contohnya yang tadi kita mau cari data tentang Jambi misalnya, kita ambil, ya. Tapi kalau misalnya kita mau ngasih data melalui API dia, misalnya contohnya login itu bisa pakai API, ya. Kita ngasih username dan password ke server mereka, kayak gitu. Itu bisa pakai post atau put. Kalau patch ini biasanya untuk update data, ya, dan seterusnya. Ini untuk delete, copy, head, option, link, unlink, ya. Kita akan cobain yang tadi, yang get. Nah, URL itu kalian bisa masukkan yang URL utamanya saja. Misalnya tadi kalian mau menggunakan yang ini, everything. Kalian pakailah sampai batas sini. Everything, taruh sini. Ya, di URL-nya. Terus disinilah kalian masukin query param. Yang tadi ada API key, key duluan. Query-nya tadi apa? Jambi. Terus API key saya ambil dari sini. API key, K-nya huruf besar. API key. Terus language ID. Kita send request.
Nah, ini hasilnya. Terdapat 59 result. Ini isinya. Terus Pak, gimana cara kami menggunakan ini? Nantinya kalian bisa menggunakan bahasa pemrograman yang kalian pakai. Misalnya kalian lagi bangun web misalnya untuk berita, website berita, ya. Kalian mau kontennya ngambil dari News API saja, tidak bikin sendiri misalnya. Ya. Carilah gimana cara menggunakan RESTful API di PHP. Misalnya, kalau misalnya kalian menggunakan PHP, di sini juga ada dokumentasinya. Kalau misalnya menggunakan PHP, kalian bisa pakai ini News API, sudah disediakan library-nya. Ini kalau mau ngambil all articles, get everything, ya. Sorry. Menggunakan Node.js ada juga di sini caranya. Menggunakan Python juga ada. Ya. Nah, tapi tugasnya belum sampai ke menggunakan programming. Tugas kalian itu silakan pilih nanti dari public API atau dari mana saja, ya, RESTful API. Kalian gunakan, kalian terapkan request-requestnya. Ya, misalnya di sini nih di News API. Di News API ini untuk searching for news. Atau ini endpoints-nya. Ini yang everything kalian terapin, ya. Terus jelasin parameter-parameternya apa saja, ya. Kemudian ini ada yang top headlines, minimal 10 macam. Jadi nggak semua. Misalnya Pak, kami mau pakai API Twitter misalnya. Apa aja yang kamu bikin? Loginnya Pak. Terus nge-tweet. Terus apalagi misalnya? Nyari atau stalking. Kan kita di Twitter tuh bisa nyari. Bisa searching dari tweet orang, kita searching misalnya tentang Jambi. Ya. Terus apalagi? Minimal 10. Ya, minimal 10. Pak, gimana kalau seandainya dia fiturnya tidak sampai 10? Misalnya ini News API, cuman 2 Pak. Kalian bisa bermain di parameter. Ya, parameter. Pak, yang pertama ini kami bikin untuk mencari berita tentang Jambi. Menggunakan parameter key. Kemudian di everything ini yang kedua kami bisa melakukan apa gitu ya. Contohnya mencari berdasarkan kategori. Ya, silakan divariasikan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini endpoints-nya lebih dari 1 itu lebih bagus. Nah, ini contohnya untuk mencari headline saja. Ya, mencari headline. Oke. Nah, ini saya bagi kelompok. Satu kelompoknya maksimum kalian berapa orang? Mau bagi sendiri atau saya yang bagi? Saya yang bagi ya. Satu, dua. Muhammad Nizar nih nggak ada ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 orang cukup lah dah. 3 orang. 3 orang cukup lah. Mau saya yang bagi atau mau bagi sendiri? Saya yang bagi. Coba tunjuk tangan. Saya yang setuju, saya yang bagi. Sudahlah. Silakan bagi sendiri. Maksimum anggotanya 3 orang.
Ya, nanti yang online, yang offline saja, nggak perlu ngajak yang online. Yang online nanti bahkan bagi sendiri. Ya, untuk presentasinya mereka nanti lewat Zoom. Gampang kok. Nanti pakai Postman aja, ya, pakai Postman. Ini install Postman, bikin new collection, nih new collection, ya. Terus kasih nama, kalian pakai API apa? Contohnya saya tadi News API, nih judulnya. Nah, baru kalian bikin di sini berapa banyak? Oke. Ya, ini contohnya. Nah, ini contoh. Ininya minimal 10 biji. Tapi jangan kayak gini, jangan ngakalin ya. Gara-gara misalnya ini 10, cuman query-nya saja yang diganti. News API yang ini, yang pertama query-nya Jambi. Terus bikin lagi yang kedua query-nya Jakarta. Itu saya hitung satu. Ya, saya hitung satu. Oke. Jadi kalau misalnya lebih bagus tuh seperti ini misalnya. Ada push, ada post, ada put, ya. Ini kalau nggak salah saya bikin Telegram nih, bot Telegram. Ya, ini saya bikin bot Telegram ini. Nah, jadi macam-macam. Dia menggunakan post, menggunakan put, menggunakan delete user, delete foto, delete pengunjung. Ya. Nanti silakan dipelajari. Untuk yang offline silakan kalian bagi, nanti ditulis di kertas. Kumpulkan ke saya tunggu sekarang.